Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Mamanan Rasuna Pulang Berbagi Cerita. Saya pernah nonton stand up comedy yang mengangkat tema Jawa. Jadi orang Jawa di Jakarta lalu dibilang sebagai pembantu. Jadi saya melihat sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia ini terbangun oleh kolonialisme yang sampai hari ini juga masih menjadi mental dari bangsa kita yang senang sebagai orang terjajah. Jadi Belanda ketika menjajah itu menggunakan istilah Jawa yang sebelumnya tidak dikenal di Nusantara. Karena di Nusantara dikenalnya Jawi dan Kejawen, bukan Jawa. Karena waktu itu masyarakat Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan ini dikenal sebagai Sunda Besar, Sunda Kecil, dan benuanya Sundaland. Jadi istilah Jawa ini tidak dikenal oleh Nusantara sebelum Belanda memperkenalkan istilah Jawa. Jadi saya pernah mendengar istilah Bajawa. Bajawa ini adalah istilah pengungsi yang dari India Selatan yang menggunakan perahu kayu atau piring yang untuk mengapung di atas air, pelampung. Nah, ini nama Bajawa ini masih ada di Nusa Tenggara Timur, kota Bajawa. Nah, inilah kelompok yang menjadi asal kata Jawa. Jadi Jawa ini orang-orang yang menjadi pembantu dari orang-orang Belanda, orang asing. Seperti orang-orang Inggris ketika di Amerika mereka membawa orang-orang negro gitu. Nah, pola Jawa ini berkembang selama 3 abad karena memang Belanda itu sedikit jumlahnya, dia banyak menggunakan pasukan orang Jawa, namanya Jawa Merah waktu itu dikenal. Jadi ya seperti Sunda itu sekarang dibilang Jawa Barat. Jadi ini penanaman bahasa Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ini adalah istilah-istilah yang digunakan Belanda untuk merendahkan dari negara jajahannya. Jadi nah, tapi ya orang kita ya dulu kan sebagian besar penganut agama tertentu yang punya kasta-kasta rendah. Nah, ketika Wali Songo, kasta rendah ini dihilangkan, jadi tidak ada perbedaan kasta. Tapi secara genetik ternyata mental ini tidak hilang ketika era Wali Songo, dan mental inilah yang terus dikembangkan juga ketika Belanda mulai melakukan ekspansi kekuasaannya dari berdagang menjadi penguasa dengan bekerja sama dengan penguasa-penguasa lokal dengan politik memecah belahnya. Jadi
ke depan kalau bangsa kita ini mau terbebas dari kolonialisme, karena ini yang paling sulit. Nah, mayoritas masyarakat sekarang merasa bangga dengan istilah Jawa. Padahal istilah Jawa ini istilah umum yang ditanamkan Belanda atau Inggris kepada orang-orang pembantunya gitu loh. Ya istilah sebenarnya bukan Jawa, ya Sunda, Yogyakarta, Bojonegoro. Jadi itu bukan Jawa sebenarnya, tapi adalah lokalitas suku-suku Cirebon gitu. Jadi bukan bisa digeneralisir oleh Jawa, karena dulu Jawa Sumatera ini satu, Sunda besar itu sebelum ada Krakatau meletus di abad 4. Nah, kalau yang Bali ke sana Sunda kecil yang dipisahkan oleh Palung Walase. Jadi ini sebetulnya Sundaland, benua Sunda. Dan zaman Wali Songo, zaman Prabu Brawijaya V sebelum dia mengasingkan diri itu dia menyerahkan kuasanya kepada Wali Songo itu dengan nama Sunda Ujung di Surabaya. Itu nama-nama Sunda karena memang Raden Wijaya itu anak putra mahkota Sunda. Nah, ibunya yang dari Singosari. Nah, orang ayah Raden Wijaya ya ini meninggal masih muda, lalu dia dibawa ibunya ke Singosari. Nah, ini sejarah yang berhasil saya rekam selama saya hijrah dari Lampung ke Yogyakarta. Ya, mudah-mudahan kita bisa menghilangkan mental terjajah ini dengan menghilangkan istilah Jawa gitu. Kita kembali aja ke suku bangsa kita, ya Cirebon, ya Jogja, Brebes, Tegal. Jangan digeneralisir dengan istilah Jawa. Ini sekarang orang yang dari Pulau Jawa ini keluar pakai judul Jawa, dia nggak bilang Jogja atau Sunda atau Madura gitu. Banyak dengan istilah Jawa. Ya kalau saya punya kawan orang Batak, marah dia dibilang semua Batak ya. Ada Karo, ada Mandailing, ada Tapanuli. Ya, ini memang orang-orang Belanda suka mengeneralisir gitu untuk menetapkan status, karena memang di negara mereka dulu tidak ada perbedaan, mereka homogen. Itu barusan saya nonton Endgame, ada seorang sejarawan yang bilang ya Nusantara ini terdiri dari 1100 suku bangsa dan 600 bahasa. Jadi kita harus menghilangkan generalisir yang dibuat oleh orang asing, khususnya Belanda, Inggris, dan Eropa. Kita harus mulai mengembangkan budaya asli kita, suku kita dalam satu kesatuan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Ya mudah-mudahan kita bisa berhasil secara bertahap untuk keluar dari jebakan kolonialisme yang ada. Demikian, salam dari Muhammad Andrason, aku berbagi cerita Menara Langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.